Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-238. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-238, kita akan mereview ada kurang lebih 9 saham. Dan juga nantinya kita akan melihat ada satu fitur keren yang akan saya tampilkan yang mungkin teman-teman baru tahu juga di The Golden Cross. Nanti kita sama-sama lihat apa sih fitur keren tersebut yang membantu saya bisa terus mendapatkan saham-saham terbaik ketika market sedang jelek. Namun sebelum kita memulai untuk mereview saham tersebut, maka kita akan melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan menggunakan chart dari The Golden Cross ya. Seperti yang sudah saya katakan, kalau teman-teman nonton di video-video sebelumnya, memang indeks ini pasti akan bergerak begitu terus ya. Naik ke atas 6.000, turun lagi di 5.900, 5.800, nanti dia naik lagi ke 6.000, dikit turun lagi, dan dia akan bergerak seperti itu terus. Dan di sini dari The Golden Cross memang masih kita katakan aman. Kenapa kita bilang aman? Karena dia masih berada di atas level PBL ya. PBL-nya itu super terkuat di 5.883. Jadi selama dia masih bertahan di atas 5883, maka ISG masih sangat-sangat aman untuk kita perhatikan lagi bersama ya. Tetapi banyak sekali orang yang mengatakan bahwa ada informasi sell on May. Nah, sell on May ini memang menjadi satu perbincangan menarik, tetapi kita harus bisa menerima informasi itu secara lebih valid ya. Kalau kita semua termakan isu tersebut dan semua merasa bahwa memang Mei waktunya jualan ya, kalau misalkan dari 100% investor atau trader 90%-nya setuju dengan itu, ya memang pasti akan turun, indeks pasti akan turun karena semuanya menjual serentak ya, kompak. Tetapi kalau ternyata kita mengabaikan itu, maka indeks akan bergerak normal ya, tidak panik, tidak latah. Nah, kalau kita berbicara tentang composite ya, minimal dia masih kuat bertahan di atas 5883 aman ya, dengan resisten berada di 6114, itu adalah PBH. Dan kalau sekali lagi kita berbicara sell on May, maka kita akan coba lihat seasonality ya. Kita harus melihat data bagaimana pergerakan selama 10 tahun ke belakang ya. Apakah benar di bulan Mei itu lebih banyak jualnya atau bagaimana? Nah, kita akan membuka dari data yang telah disediakan oleh Stockbit ya. Di sini sudah saya ambil untuk 10 tahun ke belakang ya. Dimana kalau teman-teman perhatikan di bulan Mei ini 50% ya probability-nya dari secara up dia ada 5 kali, down pun juga 5 kali. Tetapi kalau teman-teman perhatikan ini dari 2012 ya sampai dengan 2021. Jadi dari 10 tahun ini kenaikan 5 kali, penurunan 5 kali, dan penurunan ini 5 kali karena memang di Mei saat ini baru minus 0,72 ya. Jadi dia ini masih kita anggapan belum full ya. Kalau kita hitung sampai 2020, maka seharusnya mungkin up-nya bisa 5 dan down-nya 4 ya. Jadi kalau kita berbicara sell on May, ya memang secara data tidak menunjukkan bahwa terjadi sell on May. Justru yang lebih parah adalah di bulan September dan di bulan November. Di situ indikator menunjukkan bahwa tingkat probability-nya itu lebih jelek ya. Dan yang paling bagus memang berada di Desember 100%. Ini perfect. Ya, selama 10 tahun belakangan ya, terakhir di 2020 memang selalu naik terus. Kalau kita berbicara, memang di bulan Mei tidak luput dengan penurunan yang sadis. 2012 ada minus 8,32%, dan di 2019 ada minus 3,81%. Nah, ini kalau misalkan latah juga, maka indeks pasti akan amblas kurang lebih segini nih. Minus 2 sampai dengan minus 3% di bulan Mei. Tapi kalau semuanya merasa bahwa it's okay, aman-aman, semuanya fine, maka kita tidak perlu khawatir. Jangan latah untuk menjual. Tetap prepare cash, teman-teman harus punya cash yang cukup. Ya, manfaatkan THR, tambahan pendapatan itu sebagai tambahan investasi. Jangan dipakai untuk semua dihabiskan untuk konsumtif.
dialokasikan. Justru inilah momentum teman-teman bisa meningkatkan nilai investasi di saat teman-teman mendapatkan THR. Dan juga jangan langsung dibelanjakan semua. Manfaatkan momentum koreksi tersebut untuk kemudian kita mulai masuk lagi ke saham-saham terbaik, yang mana kita tahu bahwa nantinya di bulan Desember kita akan panen. Karena saya selalu percaya dengan siklus bisa terjadi dan bisa terulang, dan orang selalu beranggapan bahwa nanti kita akan beli di Desember. Karena di Desember pasti naik. Benar. Seorang trader akan pasti bermain di Desember, karena di sana ketika kita lempar sendal pun bisa jadi duit, ya. Tetapi kalau kita mindsetnya adalah sebagai seorang investor, sebagai orang yang memiliki visi yang cukup panjang dalam waktu swing, ketika dia dibanting sadis, maka disitulah tingkat keuntungan kita jauh lebih tinggi saat kita akan jual nanti di Desember. Ketimbang nanti kita langsung masuk di Desember, mungkin kita dapat 10% tapi hanya sesaat. Tapi kalau kita ambil dari bulan-bulan yang dimana dia hancur, itu kita pasti dapat profit yang sangat-sangat lebar. Nah, makanya pastikan lagi emiten yang memang punya fundamental bagus, yang bisa cepat recovery dari kondisi di 2020 yang benar-benar amburadul. Ya, jadi sekali lagi teman-teman, jangan pernah panik dengan sell on May. Justru ketika ada yang sell di saat bulan Mei dan itu indeks bisa turun dalam, manfaatkan momentum itu untuk teman-teman mulai mencicil terus saham-saham terbaik pilihan teman-teman, agar nantinya teman-teman bisa menikmati efek multiplier-nya jangka panjang, yaitu teman-teman bisa dapat capital gain di Desember yang cukup besar, dan juga nanti teman-teman bisa manfaatkan lagi untuk di next, ya, di Januari, Februari, Maret, April di tahun 2022 untuk dapatkan dividen. Dan ketika teman-teman sudah beli dari jauh hari dan dapat dividen nanti di saat 2022, maka ketika setelah X date sekalipun dia dibanting, teman-teman sudah dapat di harga yang sangat rendah sekali dan yieldnya besar. Nah, ini yang selalu saya katakan adalah kita tidak boleh mengikuti seperti kebanyakan orang. Mindset kita harus berbeda. Karena ketika sama, maka kita sepertinya satu kue direbuti oleh jutaan orang. Dan kita pasti dapat, tetapi komposisinya pasti tidak sebesar ketika kita berbeda. Saat ini boleh kita berdarah-darah, saat ini portofolio kita boleh minus, tapi yakinkan bahwa dalam 1 tahun portofolio kita bertumbuh. Ya, dalam 1 tahun portofolio kita naik. Jadi jangan sampai ada yang trading, ya, wah cuan, nanti ketika direkap malah setahun modalnya minus. Setiap hari kelihatannya cuan, tapi ketika direkap ternyata modal awal 1 juta jadi 900. Ya, ini yang namakan kita harus lihat result, ya, ending resultnya. Ketika kita awal Januari modal kita 10 juta, maka kalau bisa pertumbuhannya di atas pertumbuhan dari kita simpan di deposito, kita simpan di obligasi, atau kita masukin ke peer-to-peer, minimal dia lebih tinggi dari situ. Itu artinya menunjukkan bahwa kita memiliki pencapaian yang bagus. Kenaikan aset kita lebih tinggi dibandingkan dengan kita simpan ke instrumen investasi lainnya. Dan inilah baru saya katakan bahwa teman-teman itu hebat, jago. Jadi hebat itu bukan berarti teman-teman hari ini cuan 100%, itu dikatakan hebat. Belum tentu. Karena hari ini 100% bisa saja akan hilang nanti di beberapa hari ke depannya. Tetapi ketika teman-teman modal di awal Januari 10 juta dan di 31 Desember itu jadi 20 juta atau naik 100%, itu baru hebat, baru keren. Karena dalam 1 tahun teman-teman mampu meningkatkan nilai aset teman-teman itu jauh lebih tinggi daripada teman-teman simpan di instrumen investasi lainnya. Jadi harus teman-teman punya mindset yang berbeda. Kalau memang mau sebagian invest, sebagian trading, maka digunakan akun terpisah biar tidak mempengaruhi psikologis teman-teman. Jadi seperti saya, akun investasi saya taruh semua di Stockbit. Itu di Sinarmas, ya. Saya simpan di sana. Kenapa saya pakai Sinarmas? Karena memang aplikasinya cukup susah, cukup ribet untuk dibuat trading. Jadi daripada emosi, mending itu buat investasi. Dan di sana saya biarkan tuh. Saat ini masih minus. Tapi saya percaya bahwa ini masih belum sampai akhir Desember. Dan itu pasti masih bisa akan terus meningkat. Tapi portofolio trading saya juga jalan terus, menghasilkan return setiap harinya. Dan itu nanti ketika akhir tahun
semua keuntungan yang dari trading akan ditarik dan dipindahkan ke investasi. Kita mulai dengan modal yang sama di tahun 2022 untuk kita tradingkan kembali. Jadi setiap keuntungan yang saya peroleh akan saya tarik semua di akhir tahun dan saya letakkan semua ke dalam portofolio investasi. Jadi trading ini membantu saya mendapatkan capital untuk kita investasikan. Jadi saya percaya bahwa memang di pasar saham ketika kita tidak punya waktu, maka kita harus bisa membuat saham itu menjadi passive income di masa yang akan datang. Kalau kita sebagai seorang professional trader, maka memang benar itulah pekerjaan kita. Kita wajib setiap hari kita harus memantau, kita harus meriset, dan kita juga harus trading. Tetapi kalau kita yang juga punya pekerjaan, maka kita harus lebih menitik beratkan bahwa kita ini adalah seorang investor. Trading itu hanya sebagai penyemangat. Kalau misalkan yang lain trading, masa kita tidak sih, kita nonton? Ya, tidak apa-apa, kita tetap trading, tapi porsinya kecil. Ingat, tujuan kita adalah kita investasi. Jadi kalau misalkan suatu saat teman-teman sudah berhenti bekerja, sudah pensiun, teman-teman sudah menikmati passive income yang teman-teman bangun selama berpuluh-puluh tahun. Jadi jangan sampai teman-teman tuh gaji dapat, masuk ke saham, trading habis, bulan depan gaji, simpan lagi, trading habis. Jadi gitu terus, dan tidak sampai ke titik di mana teman-teman bisa mengumpulkan aset. Jadi sekali lagi ini pesan atau saran saya juga bahwa ketika kita di saham, kalau bisa kita meningkatkan, membangun aset kita bukan untuk 1-2 hari, tapi kita bisa simpan untuk beberapa waktu ke depan. Jangan pernah lihat nilai nominal seberapa besar, seberapa kecil, tapi kita harus percaya bahwa dengan adanya konsisten, dengan adanya kita tekun, kita rajin untuk bisa menyisihkan, kita bisa memilih saham-saham terbaik, maka suatu saat percayalah bahwa kita akan bisa mendapatkan passive income yang luar biasa di kemudian harinya. Ini yang menurut saya teman-teman harus bisa manfaatkan di kondisi yang saat ini ketika masih merah. Jangan berkecil hati. Kalau kondisi merah artinya kita bisa berhenti trading, kita mulai cari investasi. Ketika market hijau, manfaatkan itu untuk trading, ya. Investasi stop dulu. Kita menikmati profit yang sudah kita investasikan sebelumnya. Dan saham pertama yang akan kita review di part yang ke-238 hari ini adalah saham NRG, di mana saham ini ditutup di harga 115 atau naik 2,67%, di mana kalau teman-teman perhatikan bahwa NRG di harga 115 tepat berada di level PBH. Ini level resisten paling kuat. Beberapa kali dicoba jebol, namun sayang sekali tidak mampu terus melanjutkan kenaikan, malah turun. Kalau misalkan besok dia bisa naik di atas 115, minimal 115, ada di posisi kiri, di posisi bid, maka ada peluang besar NRG masih bisa akan terus melanjutkan kenaikan dengan target adalah menuju ke 40 hari harga tertinggi, yaitu di 126. Tetapi kalau misalkan ternyata besok dia open di bawah 115, mending teman-teman wait and see. Kita tunggu saja di level PBL yaitu di 106. Ini baru boleh pertimbangkan untuk masuk. Karena apa? Di level ini ada support berikutnya. Tapi kalau misalkan dia kuat bertahan di atas 115, maka yang tadinya jadi resistance sekarang sudah menjadi support baru. Nah, support baru ini harus ditahan. Kalau misalkan teman-teman terlanjur beli di 115, 116, ternyata turun, maka silakan cut loss di 112. Kemudian berikutnya kita punya saham Mari, di mana saham ini kalau kita perhatikan dia bergerak uptrend sebenarnya. Ini uptrend dari harga 50-an ini sudah sampai 284, luar biasa. Kenaikannya sangat-sangat spektakuler. Tetapi kalau kita perhatikan dan kita lihat di sini, Mari ini memiliki level PBL itu di 280. Harga saat ini di 284. Artinya kurang lebih 2 tick saja dia akan tepat berada di level PBL di 280. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan di atas 280, silakan buy. 280, 284 ini menarik sekali untuk dibeli. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan, maka kita wait and see. Jangan dulu masuk di Mari ya. Karena kita akan tunggu lagi di next support ya di 122, di low 40 hari harga terendah. Tetapi pertanyaannya apakah dia akan ke sana? Pasti sangat-sangat mustahil ya dia bisa ke sana karena ada banyak sekali level-level penting yang harus dia lewati.
Pertama, dia harus lewati lagi yang namanya level support psikologis di harga 250, di harga 200, dan di harga 150. Itu dia harus lewati 3 itu, dan itu tembok-tembok yang cukup kuat. Tetapi kalau misalkan teman-teman melihat bahwa ketika besok mari open langsung di bawah 280, kita wait and see. Tetapi kalau misalkan dia open tepat pas di 280, 282, dia balik lagi 280, buy. Spekulatif buy. Kita boleh buy di level tersebut. Cut loss di mana? Cut loss kita pasang di 274, 276. Dengan target kenaikan adalah menuju ke 292. Ini ada white line sebagai TP1. Dan TP berikutnya kita akan menuju ke PBH, yaitu di 336. Kemudian setelah saham Mari, kita punya saham BWPT, di mana saham ini ditutup minus 0,87% di harga 114. Kalau teman-teman perhatikan bahwa saham BWPT ini masih bergerak sideways dengan rentang dari 108 sampai dengan 123, di mana 108 saat ini menjadi level support terkuat dan 123 menjadi resisten terkuat untuk BWPT. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka lebih dekat dengan 108, teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai membeli. Jadi 108 sampai dengan 110 adalah range buy yang menarik. Batasi stop loss kurang lebih di harga 102, 104. Dan target kenaikan untuk BWPT adalah menuju ke 123, di mana itu adalah TP1, dan TP2 adalah menuju 40 hari harga tertinggi, yaitu di 146. Kemudian emiten berikutnya adalah emiten LSIP, ya, di mana saham ini ditutup naik 1,53% di harga 13.25. Kalau teman-teman perhatikan bahwa secara risk reward di sini menunjukkan indikator high karena dia dekat sekali dengan level PBH di 13.40. Ini akan menjadi menarik adalah ketika LSIP mampu breakout di atas 13.40, baru teman-teman pertimbangkan untuk entry. Kita ikhlaskan 15 poin, ya, kurang lebih 3 tick untuk dia mencoba menembus dulu ke atas PBH, barulah kita pertimbangkan untuk membeli. Selama dia belum mampu untuk breakout di atas 13.40, maka lebih direkomendasikan teman-teman tunggu saja di level 13.05 atau lebih aman lagi tunggu di 12.55. Ini adalah level PBL dari LSIP. Tetapi kalau misalkan dia mampu breakout di atas 13.40, silakan buy 13.40, 13.45. Cut loss kurang lebih di 1.305 atau di 1.300 juga bisa. Dan dengan target menuju 40 hari harga tertinggi, yaitu di 1560. Kemudian berikutnya kita punya saham SIM, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,86% di harga 580. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa emiten ini naiknya sudah cukup tinggi, dan mungkin waktunya dia akan koreksi terlebih dahulu dengan level support yang akan diuji adalah di harga 570. Ini merupakan level support PBH. Kalau ini tidak mampu ditahan, maka ada peluang besar sekali dia bisa amblas, dan ini cukup dalam. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli SIM, pertama pastikan dulu dia kuat bertahan di atas 570. Kalau memang dia bisa kuat di atas 570, boleh beli. Ya, boleh pertimbangkan entry dengan batasi stop loss di 550. Tetapi kalau misalkan dia tidak mampu bertahan, maka mending kita tunggu di area 484 sampai dengan 500 untuk kita mulai re-entry kembali saham ini. Kemudian setelah saham SIM, kita punya saham AALI, di mana saham ini ditutup naik 1,07% di harga 1425. Kalau teman-teman perhatikan bahwa di sini AALI memang sangat menarik. Kenapa saya bilang gitu? Karena pertama ini masuk sekali dalam kriteria saya, downtrend parah, sideways, dan berada di atas PBL. Ini masuk kriteria saya. Jadi menurut saya ini sangat menarik. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli AALI, maka pertama pastikan AALI kuat bertahan di atas 9275. Mengingat harga saat ini masih dalam indikator low, maka teman-teman bisa pertimbangkan juga untuk membeli di atas 9275, ya. Bisa 9275 sampai dengan 9400. Itu range buy yang cukup lebar. Silakan teman-teman bisa atur. Tetapi ingat, ketika dia jebol di bawah 9275, silakan cut loss. Kurang lebih di 9200, teman-teman sudah pertimbangkan untuk batasi stop loss. Dengan target kenaikan terdekat adalah menuju ke 10.100. Ini adalah PBH. Dan target jauh menuju 40 hari harga tertinggi, yaitu di 11.825. Kemudian setelah AALI, kita punya saham TBLA, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 885, atau
Kalau teman-teman lihat bahwa saham ini memang bergerak hari ini dengan lower shadow, mungkin dia di open banting, kemudian dia tarik lagi sampai dia naik, kemudian akhirnya closing stagnan di 885. Secara risk reward masih medium, dia berada di tengah-tengah dengan level PBL support terkuat di 860 dan resisten berada di 925. Jika teman-teman ingin membeli saham TBLA, memang lebih direkomendasikan teman-teman tunggu lagi di dekat dengan 860. Mungkin 860, 865. Silakan pertimbangan untuk masuk di sana. Cut loss kurang lebih di 850 dengan target adalah menuju PBH di 925. Selama dia kuat bertahan di atas 860, silakan buy. Tapi kalau misalkan dia open langsung jebol di bawah 860, ya mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk TBLA. Tapi kalau misalkan ternyata besok dia tidak turun di dekat 860, malah bisa naik, silakan cegat dia saat dia breakout di atas 895. Ketika dia breakout, teman-teman buy di 895, maka pasang cut loss di mana? Pasang cut loss di 865, 870 dan targetnya adalah menuju ke 925. Kemudian emiten berikutnya adalah saham BJTM, di mana saham ini ditutup minus 1,23% di harga 805. Dan sekali lagi emiten ini masih berusaha untuk menembus PBH di 815 dan dia bergerak sideways dengan range yang sangat kecil ya, dengan level PBL support di 785, PBH resisten di 815. Ini kecil sekali. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli BCTM, pertama pastikan dulu sentimennya apa ya. Sepertinya kalau menurut saya pribadi dia sedang menunggu untuk merilis berapa sih besaran dividen yang akan dibagikan sambil menunggu juga laporan kuartal pertama. Sehingga kalau misalkan laporan keuangan ini bagus, kemudian dividennya besar, maka bisa membuat saham ini bergerak. Sentimen positif untuk bisa membuat saham ini naik. Tapi kalau misalkan hasilnya buruk, ya memang pasti akan amblas. Dan biasanya nih di harga saat ini, dengan nantinya besaran dividen yang akan dibagikan, yieldnya pasti tidak akan tinggi karena harganya sudah cukup tinggi ya. Dan ini potensi penurunan yang dalam. Jadi bisa dia kembali ke 700, bahkan dia angka 600-an. Jadi kalau saya pribadi, saya akan kembali membeli BJTM setelah diumumkan dividen, cum-det, selesai, ex-det, dibanting berapa kali. Nah itu baru kita pertimbangkan untuk entry. Secara jangka panjang BJTM masih menarik, tetapi dalam jangka pendek ini benar-benar sangat-sangat harus diperhatikan. Kalau kita berbicara murni teknikal, maka dekat 785, 790 bisa pertimbangkan buy, target terdekat ke 815 dan terjauh menuju 40 hari harga tertinggi di 910. Ketika jebol di bawah 785, silakan cut loss kurang lebih di 770. Atau kalau misalkan ternyata dia open langsung jebol di bawah 785, ya mending teman-teman wait and see terlebih dahulu untuk BJTM. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-238 hari ini adalah saham PMMP, di mana ini saham juga mungkin baru pertama kali saya dengar. Saya tidak tahu, ini mumpung ada yang request. Saat ini ditutup minus 0,49% di harga 410. Kalau kita perhatikan bahwa secara candle di sini sudah 2 kali dia menunjukkan adanya penolakan ya. Ada upper shadow ya, ini sudah berusaha untuk segera turun tapi masih benar-benar kuat sekali. Hati-hati saja. Dia memiliki level support saat ini di 384 dan jarak ini cukup jauh. Ya, jarak ini cukup jauh sekali sehingga teman-teman yang baru mau membeli, saya tidak rekomendasikan. Walaupun dia masih bisa naik lagi, tapi risk reward sudah tidak menarik. Kalaupun dipaksa mau membeli saham ini, maka pertimbangkan tunggu di 384. Itu pun masih beresiko menurut saya. Saya kalau misalkan disuruh memilih PMMP, maka saya mungkin lebih menawar lagi di 320. Semoga dia bisa ke PBL ya. Karena di sini masih sangat-sangat rawan. Saya takutnya di sini ARB berkali-kali. Jadi kalau misalkan teman-teman yang belum masuk, mending kita cari saham-saham lain yang mungkin jauh lebih potensial. Dari jauh kita tidak berspekulasi. Kalau di PMMP ini memang dekat sekali dengan PBH. Support terkuatnya kalau tidak mampu bertahan, jebolnya luar biasa. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli PMMP, maka lebih direkomendasikan minimal dia ke 384 dulu. Kalau memang dia kuat, silakan buy di sana. Cut loss kurang lebih 380. Targetnya kembali menuju ke 430, 40 hari harga tertingginya. Tapi kalau 384 juga tidak mampu ditahan, yang mending tunggu di area 320. Nah, sebelum kita menutup video ini, kita juga belum melihat seperti tadi yang saya katakan bahwa fitur keren seperti apa yang akan saya tampilkan, di mana semua chart ini
adalah milik dari The Golden Cross, sehingga saya akan menunjukkan apa sih fitur kerennya. Nah, di sini teman-teman perhatikan bahwa fitur kerennya adalah yang kita namakan PBL Farm. PBL Farm ini adalah salah satu screener yang dibuat oleh owner untuk memudahkan kita. Untuk memudahkan kita agar kita tidak pusing lagi saham mana ini yang dekat PBL, mana yang dekat super kuatnya dari ratusan saham yang kita punya. Nah, di sini ini saya ambil dari penutupan hari ini. Ini kalau semoga teman-teman bisa lihat last price, bisa informasikan kalau memang last price-nya salah, tapi yang ingin saya informasikan adalah ini membantu kita untuk screening saham-saham mana yang dekat dengan PBL. Contoh, kalau kita lihat distance, ini distance minus, artinya dia sedang berada di bawah PBL. Harga di 4010, PBL-nya berada di 4120. Ini kita pasti tidak akan membeli. Saya pun juga tidak akan membeli. Tetapi saya akan masukkan BBRI ini ke dalam watchlist. Kenapa? Kalau misalkan BBRI ini mampu naik di atas 4120, saya buy on breakout. Itu adalah PBL. Dia menembus resisten terkuatnya, dan di mana itu ketika mampu naik dari PBL, biasanya saham itu bisa terus melanjutkan kenaikan. Saya tidak akan membeli BBRI, tapi langsung masuk ke dalam watchlist. Saya buat alert, breakout 4120 buy. Nah, ketika alert itu muncul, ya saya buy langsung. Nah, saham seperti apa yang menurut dari saya ketika lihat PBL Farm ini menarik? Ya, salah satunya adalah BNGA. Harga di 995, sedangkan PBL di 990. Nah, ini menarik, cuman kurang satu tick saja. Kalau misalkan dia tidak mampu bertahan di 990, kita cut loss, selesai. Tapi minusnya kita sedikit. Ini sudah dekat dengan PBL. Apalagi yang dekat PBL, gampang. Kita lihat aja yang plus. Apalagi yang di 00 ini. Nah, ini semua adalah saham-saham yang dekat sekali dengan PBL. Jadi kita tinggal, kalau kita istilahnya mau mencoba fitur ini bagus atau tidak, ya udah kita beli semua aja yang saham-saham di PBL. BRIS kita masuk, BNGA kita buy, HMSP, ICBP, ITIK, JSMR. Ini kita beli semua. Kalau memang kita mau lihat resultnya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya, Kak, besok saham apa yang menarik ya? Ini saya jawab dari PBL Farm ya. Tinggal teman-teman uji besok hasilnya seperti apa. Berapa besar persentase tingkat kenaikannya ya. Jadi kalau misalkan saya membeli, saya akan batasi 3 tick dari PBL ya. Nah, teman-teman harus hitung tuh. Kira-kira dengan modal misalnya kita anggap semua sama ya, 10 juta. Kemudian kita belikan semua saham ini 10 juta. Kemudian batasi stop loss 3 tick. Dan taking profitnya kita tidak batasi. Kita biarkan saja. Kira-kira apakah kita masih untung atau rugi. Nah, ini teman-teman bisa bantu saya. Kita sama-sama bisa melihat lah. Kalau memang fitur ini bagus, ya teman-teman bisa apresiasi. Kalau jelek, saya juga tidak masalah gitu. Karena memang kita di sini mau mencari sesuatu yang bisa membantu kita, memudahkan kita agar kita bisa mendapatkan profit tanpa kita harus pusing lagi narik garis, screening lagi. Dan ini semua sudah disediakan oleh ownernya untuk mereka atau untuk kita yang memang sibuk bekerja, tidak sempat untuk bisa melihat chart lagi. Ini benar-benar ditampilkan untuk kita. Jadi tidak sekedar chart yang seperti saya ulas yang dikasih, tapi ada yang namanya PBL Farm. Ini loh yang dekat-dekat dengan PBL, silakan kamu lihat, kalau cocok buy, kalau tidak skip. Daripada kita harus cek semua saham kan. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, yang pertama kita punya BNGA, ini bisa dilihat besok, kemudian ada BRIS, kemudian juga kita punya HMSP, kemudian kita ada ICBP, kemudian kita juga punya Indosat, kemudian ada ITIK, ada JSMR, kemudian setelah JSMR kita punya PNLF, ya ini juga ada. Kemudian ada PTSN, kemudian SMBR, SMSM, dan cuma itu aja. Jadi tidak banyak ya. Ini paling kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 saham. Jadi cuma 14 saham kita bisa pertimbangkan untuk masuk semua. Kalau misalkan teman-teman punya banyak
uang ya. Tapi kalau tidak banyak uang, gimana cara memilihnya? Gampang. Pilih yang distance-nya paling dekat. Jadi kalau misalkan 4 dengan 6, ya udah kita pilih yang 4 aja, yang dekat. Di bawah 5 bisa kita pakai seperti itu. Jadi lebih kecil lagi, kita punya istilah filternya lebih kecil. Jadi kalau misalkan saya, kan tidak mungkin saya beli. Nah, filternya saya adalah pertama, distance-nya wajib di atas 0 atau sama dengan 0. Yang kedua, kalau bisa paling rendah, paling tinggi ya, di atas 0 itu maksimal 5. Nah, 0 sampai 5 itu akan saya pilih. Nah, paling beberapa saja, yang paling 3. Nah, dari 3 itu mungkin ya satunya naik atau bahkan tidak naik semua. Tapi risiko untuk cut loss itu juga kecil. Tidak ada yang sampai harus ya sahamnya amblas lupa cut loss. Tidak mungkin, karena sudah dipasang cut loss dengan level di bawah PBL. Kita udah pasang nih ini. Kita udah yakin ini level paling kuat, udah kita pasang. Tugas kita harus mengambil resiko, berani ngambil resiko. Ini sudah dikasih data yang dimana sudah dihitung bahwa level PBL itu adalah level yang paling sering diuji. Dan kalau memang jebol ya pasti kita harus ikhlas untuk cut loss. Tapi kalau tidak, kita bisa dapat taking profit dan kita tidak pusing harus cari mana sih saham yang bagus kah, buat besok saham yang bagus apa ya. Tidak perlu, ada data ini. Nah, kalau teman-teman yang ingin mau mengakses seperti ini, silakan hubungi link yang ada di deskripsi, atau bisa hubungi saya juga, akan saya arahkan menuju admin biar teman-teman bisa dapatkan seperti apa sih. Atau silakan uji cobalah dulu sebulan, nanti teman-teman bisa rasakan apakah bagus atau tidak dalam membantu teman-teman trading. Jadi sekali lagi, The Golden Cross itu tidak menyediakan stock pick sebenarnya, tapi membantu menyediakan tools yang membantu teman-teman biar lebih mudah ketika sedang trading di pasar saham. Jadi ini yang saya katakan bahwa fitur menarik dari The Golden Cross yang memang harus saya informasikan kepada teman-teman agar kita semua bisa mendapatkan profit yang cukup dan bisa tentunya setiap hari bisa konsisten. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 238. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi, terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.